Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Nah, hari ini kemarin ya ada yang request ya untuk review komik One Punch Man dan Black Clover. Nah, jadi hari ini kita review dulu One Punch Man, oke? Nah, untuk Black Clover bukunya udah ada, tinggal di review aja. Jadi kebetulan kemarin ya terbitnya bersamaan. Jadi One Punch Man 21 dengan Black Clover 13 itu bersamaan terbitnya. Jadi ini udah dibawa, tinggal di review. Tapi hari ini kita review yang One Punch Man dulu. Nah, kalau untuk komik One Punch Man ya, ini serial yang cukup terkenal ya di Indonesia juga sama. Nah, komik One Punch Man ini ya sebenarnya ini ceritanya di remake. Jadi kalau kita lihat ya, ini story-nya di sini ada One dengan draw ya Yusuke Murata. Jadi ceritanya gini, pengarang pengarang aslinya namanya One. One ini ya dia bikin komiknya itu dia gambar sendiri, terus dia eh, istilahnya publishnya sendiri juga di website. Nah, jadi waktu itu ya dia publishnya di website namanya nitosa.net. Nah, dia waktu mulai start serial ini di tahun 2009. Jadi kalau kita pernah lihat One Punch Man yang sekarang gambar aslinya itu gambarnya lumayan black ya. Bener-bener kayak coretan gitu dan eh, jauh dari standar manga sih sebenarnya. Nah, jadi dia waktu itu tahun 2009 buat komik seperti itu. Nah, dia lanjut sampai sekarang belum tamatnya. Jadi waktu itu dia setelah buat ini dia pernah hiatus juga, ya kan? Nah, jadi ada satu penggemar One ini yaitu Yusuke Murata. Yusuke Murata ini dialah yang sekarang dialah yang gambar ya, gambar komik Ice Shield. Pernah baca Ice Shield? Ice Shield 21 yang komik tentang American football itu. Nah, dia yang gambar komik Ice Shield. Jadi dia penggemar dari komik One Punch Man ini. Nah, jadi ya waktu itu ya dia juga sama, dia juga lagi sakit. Jadi waktu dia sakit, dia istilahnya dia takut mati ya ceritanya. Jadi dia menghubungi One ini. Jadi setelah dia hubungi One, dia tanya, waktu itu dia terkena penyakit seperti penyakit kulit gitu ya, ada kayak rash gitu ya, merah-merah kulitnya. Terus organ dalamnya juga infeksi dan dia juga ada gangguan pernafasan. Jadi dia merasa dia sudah mau mati gitu ya, dan dia karena dia penggemar penggemar berat One Punch Man ini, dia tanya kepada Mr. One lah ya. Nah, untuk kolaborasi. Jadi dia istilahnya dia gambar ulang komik One Punch Man ini dan diterbitkanlah di Jam Komik. Nah, jadi dari sana diterbitkan dan diterbitkan oleh Shueisha. Nah, jadi dari sanalah mulai kita kenal dengan One Punch Man yang ini. Jadi sebenarnya One Punch Man yang ini ya tahun terbitnya 2012. Jadi solo komik aslinya itu tahun 2009 sudah terbit. Nah, jadi di sini Nah, kalau kita mau lihat gambar One Punch Man yang asli ya, itu ada diterbitkan judulnya Mob apa ya? Kemarin aku ada review, gue lupa judulnya. Mob Psycho ya, kalau nggak salah Mob Psycho. Nah, itulah gambar asli dari pengarang One Punch Man. Oke, nah yang mau lihat nanti mungkin boleh cari ya di reviewnya. Oke, nah untuk komik ya sudah sampai volume 21. Nah, di Jepang juga kira-kira ceritanya sudah nggak beda jauh dari sini. Jadi lumayan dekat ya komik yang di Indo dengan di Jepang. Jadi selisihnya nggak jauh. Jadi mungkin kita bakal nunggu agak lama. Jadi waktu awal-awal diterbitkan ya, ini One Punch Man ini lumayan cepet terbitnya. Jadi dalam 1 bulan bisa terbit sampai 2 kali. Cuman ini ya karena mungkin sudah terkejar ya. Terus ini kan ada kabar ya Jakarta mau PSBB lagi ya. Mungkin bakalan lebih lama. Karena kalau PSBB pasti terganggu di masalah percetakan. Ya kan? Bayangin ya, percetakan pasti nggak bisa totally berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua ya, para editor ya kan, penerjemah semuanya ya mungkin saja bisa work from home, tapi kan nggak semaksimal kalau di kantor. Jadi ya kita berharap juga corona cepat berlalu, jadi ya supply buku dan juga alur ininya juga lebih normal kembali. Oke, nah kalau untuk gambar yang gambar asli sih saya nggak sore ya karena gambarnya benar-benar
gimana ya, bener-bener kasar sih, seperti sketsa kasar gitu. Mungkin ya kita mau tahu ya, kita boleh Google di internet ya. Nah, ini yang digambar oleh Yusuke Murata. Untuk Yusuke Murata kita semua udah tahu ya, kalau kita ada baca Ice Shield yaitu gambarnya keren, bagus. Nah, inilah gambarnya. Oke. Nah, jadi cerita One Punch Man ini sebenarnya apa? Dari tadi kita bahas pengarangnya, kita nggak bahas ceritanya. Ceritanya ini Saitama, ini tokoh utamanya. Nah, tokoh utamanya seorang hero. Jadi di bumi ya, itu waktu itu banyak sekali yang namanya monster-monster yang muncul. Jadi setelah monster muncul itu ada manusia-manusia yang memiliki kemampuan ya, di mana mereka disebut hero. Jadi orang-orang itulah yang melindungi bumi dari monster-monster yang bermunculan. Nah, jadi Saitama ini hero yang miskin, ya, yang selalu mengejar kupon diskon di supermarket biar bisa beli makanan lebih murah. Nah, dia sebenarnya hero yang sangat overpower, OP ya, OP. Nah, tapi karena dia istilahnya lebih kuper ya kan, tidak keren ya. Gambar One Punch Man ini ya, tokoh utamanya kita tahu nggak? Dulu di Jepang ya ada Anpanman. Jadi One Punch Man itu kalau di Jepang ditulisnya W-A-N-P, One Punch, One P-A-N, W-A-N-P-A-N-M-A-N. Jadi itu sebenarnya seperti satu apa namanya, duplikat lah dari Anpanman. Jadi sebenarnya si One ini dulu juga suka nonton Anpanman. Jadi waktu besar dia bikin cerita seperti ini. Jadi sebenarnya banyak sekali ya pengarang-pengarang di masa sekarang yang terkenal, yaitu dulu mereka juga mengidolakan pengarang-pengarang yang terkenal. Contohnya Naruto ya, pengarangnya itu dulu idolanya itu apa? Pengarang Dragon Ball, ya kan, Akira Toriyama. Terus ada Naoki Urasawa, kalau kita tahu komik Monster ya, Pluto ya, itu pengarang yang komiknya itu benar-benar bagus banget ya, tapi cerita sangat berat. Nah, dia penggemarnya Osamu Tezuka. Maka kalau di komik Pluto ya, kita bisa lihat Naoki Urasawa x Osamu Tezuka. Maksudnya apa? Dia ambil tokoh dari ceritanya Osamu Tezuka, yaitu Astro Boy ya, untuk dibuat cerita di Pluto. Jadi seperti itu. Yang One Punch Man ya dikatakan ya juga merupakan satu bentuk manusia dari Anpanman. Anpanman itu kan dari roti ya. Nah, ini One Punch Man. Oke. Nah, jadi ceritanya dia hero yang super kuat tapi sangat kuper. Nah, dan tidak ada orang yang tahu seberapa hebatnya dia. Nah, jadi ceritanya ngalir ya, ceritanya juga bagus banget. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini Saitamanya, hero-nya. Nah, itu ada hero-hero yang lain ya. Nah, ini ada protagonis, antagonisnya. Nah, untuk gambar saya rasa sini best banget ya. Nah, diterbitkan oleh Alex Media ya. Nah, untuk harga ya dia 30.000. Oke, dia agak mahal ya. Biasanya kan yang Alex itu kan 28.000 ya. Dia 30.000. Mungkin ini ada kenaikan. Yang nomor lama sih masih 28 ya. Nah, oke. Nah, ceritanya gambarnya benar-benar best banget. Worth it lah ya. Yang mau koleksi silakan. Nah, oke. Nah, ini belum tahu ya tamatnya di berapa ya, dan juga ini sebenarnya komik yang sangat-sangat laris juga ya, mau di seluruh dunia juga sama, mau di Indonesia juga ini sangat laris. Dan awardnya juga banyak ya. Oke. Jadi kalau nggak salah ini dapat nominasi Eisner Award dan Harvey Award di tahun 2015 dan 2016. Nah, di Amerika sendiri ya, ini merupakan salah satu New York Times manga bestseller list. Nah, jadi ini benar-benar highly recommend. Yang mau koleksi silakan. Masih 21 ya, belum tamat. Jadi juga belum tahu ya tamatnya di volume berapa, karena di Jepang sendiri mereka juga belum tamat. Oke. Nah, tapi ya saya rasa masih cukup murah karena ini bukan yang paperback yang masih cetakan lama. Ya, masih 20.000 lah, 20 sampai 30.000. Kalau yang seperti Black Clover ya, ini kebetulan ada ya, ini sudah 40 kalau kali 13 saja sudah 500-an ya kan. Ini ya worth it sih menurut saya ya. Jadi silakan dikoleksi.
Jadi kita reviewnya sampai di sini. Sebagai tambahan ya, kemarin ada yang nanya juga mau beli di mana, sebenarnya ya seperti yang kemarin pernah kita katakan ya, cari di toko buku terdekat di daerah kita aja ya. Jadi kalau memang sampai nggak ada, boleh hubungi saya, mungkin di tempat saya ada, saya bisa bantu. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat kalian ya ada, ya silahkan, karena kan pasti lebih murah di ongkirnya. Ya, kalau yang di Medan boleh cari saya ya. Kalau ongkir untuk JNE satu sesama kota Medan cuma 7.000 sih. Ya. Oke, jadi kita reviewnya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.